Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roinatul Mukarramah dengan NIM 19104030081. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran pendidikan anak usia dini. Presentasi ini merupakan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah perencanaan dan evaluasi pembelajaran anak usia dini yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Hajah Erni Mulasili MM. Adapun materi pembahasannya yang sesuai pedoman penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran pendidikan anak usia dini Direktorat PAUD tahun 2015. Yang pertama ada pengertian perencanaan pembelajaran. Kedua, urgensi perencanaan pembelajaran. Yang ketiga, jenis perencanaan pembelajaran. Yang keempat, penyusunan jam. Yang kelima, penyusunan RPTM. Dan yang keenam, penyusunan RPTH. Masuk materi yang pertama, apa yang dimaksud dengan rencana pelaksanaan pembelajaran? Ya, rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu tantangan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan bermain yang memfasilitasi anak dalam proses belajar. Rencana pelaksanaan pembelajaran ini disusun untuk yang pertama, mendukung pencapaian kompetensi dasar atau KD dan kompetensi inti. Yang kedua, mendukung keberhasilan pengelolaan pembelajaran yang bermakna. Yang ketiga, mengarahkan guru dalam menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang keempat, mengarahkan guru untuk membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dimiliki anak. Yang kelima, mendukung keberhasilan pelaksanaan pembelajaran. Masuk materi yang kedua, why? Mengapa guru belum merancanakan pembelajaran? Ya, karena adanya perencanaan pembelajaran dapat mempermudah guru untuk meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran para peserta didik, sehingga tercapai tujuan kompetensi yang sesuai karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan anak. Adapun kegiatan pembelajaran itu disusun secara sistematis atau berurutan dan relevan atau berkesinambungan. Perancangannya pun mengikuti prinsip-prinsip pembelajaran, keluasan muatan atau materi, pengalaman belajar, tempat dan waktu belajar, alat atau sumber belajar, model pembelajaran, dan cara penilaian. Masuk materi yang ketiga, what kinds? Apa saja jenis-jenis perencanaan pembelajaran? Ya, jenis-jenis perencanaan pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, POSEM, singkatan dari program semester. Yang kedua, RPPM, singkatan dari rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan. Yang ketiga, RPTH, rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Nah, ketiganya itu termaktub dalam dokumen 2 KTSP. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada POSEM. Perencanaan program semester ini dilaksanakan oleh Satuan PAUD mengenai pembelajaran selama 1 semester. POSEM ini sendiri berisi tema, subtema atau sub-subtema, kompetensi yang ditetapkan, dan alokasi waktu setiap tema. Nah, apa itu Satuan PAUD? Jadi, Satuan PAUD adalah Taman Kanak-kanak atau TK, atau juga Raudhatul Atfal atau RA, kemudian kelompok bermain atau KB, tempat penitipan anak atau TPA, dan satuan lainnya yang sejenis. Nah, bagaimana cara menyusun POSEM? Berikut ini langkah-langkah penyusunan POSEM. Pertama, membuat daftar tema 1 semester. Pemilihan dan penentuan tema dilakukan guru sebelum awal semester kegiatan pembelajaran dimulai, dengan memperhatikan prinsip pengembangan tema. Selanjutnya yang kedua, mengembangkan tema menjadi subtema dan atau sub-subtema. Subtema dan sub-subtema yang dikembangkan merupakan topik-topik yang lebih khusus dan lebih dalam dengan memperhatikan usia anak, kesiapan guru, dan ketersediaan sumber belajar pendukung. Pengembangan tema ini dapat dipelajari pada pedoman pengembangan tema. Selanjutnya yang ketiga, menentukan alokasi waktu untuk setiap tema, subtema, dan atau sub-subtema. Waktu pembahasan setiap tema atau sub-subtema disesuaikan dengan minat anak, keluasan kedalaman, dan sumber atau media yang tersedia. Selanjutnya yang keempat, menetapkan kompetensi dasar atau KD di setiap tema. Penentuan KD ini harus memuat seluruh aspek perkembangan anak usia dini yang ada 6, yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, sosial emosional, bahasa, dan seni. Ada catatan penting dalam menyusun POSEM. KD dapat ditulis lengkap atau dapat dituliskan kodenya saja.
KD dapat diulang-ulang di tiap tema atau subtema yang berbeda. Tema atau subtema yang sudah ditentukan di awal dapat berubah bila ada kondisi tertentu dengan melibatkan anak tanpa harus mengubah KD yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, mari kita eksekusi komponen pada contoh program semester ini. Komponen-komponen dalam program semester yang telah kita bahas tadi, yang pertama yaitu ada tema, kemudian dikembangkan menjadi subtema, lalu ditentukannya alokasi waktu, dan yang paling terpenting ada kompetensi dasar yang harus dicapai pada pembelajaran anak. Dalam menjalankan program semester ini, pada akhir pembelajaran juga harus adanya puncak tema. Nah, apa yang dimaksud dengan puncak tema? Ya, puncak tema merupakan kegiatan penyimpul bagi anak-anak terkait dengan semua konsep, aktivitas yang dilakukan sepanjang tema berlangsung. Puncak tema ini dapat berupa kegiatan, antara lain pameran hasil karya, kunjungan wisata, kegiatan bersama orang tua, panen bersama, pertunjukan sosial drama, dan bazar makanan atau minuman hasil masakan anak dengan orang tua. Selanjutnya, jenis perencanaan pelaksanaan pembelajaran yang kedua, yaitu RPPM. Rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan. RPPM ini disusun untuk pembelajaran selama 1 minggu. RPPM merupakan penjabaran dari program semester. RPPM sendiri komponennya berisi, yang pertama ada identitas program layanan, kemudian KD yang dipilih, kemudian materi pembelajaran, dan yang terakhir rencana kegiatan. Lalu, bagaimana cara menyusun RPPM ini? Berikut ini langkah-langkah penyusunan RPPM. Yang pertama, menetapkan kompetensi dasar atau KD. Seperti pada langkah-langkah penyusunan di Prosan, penentuan KD ini harus memuat seluruh aspek perkembangan anak usia dini, yang meliputi nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, sosial emosional, bahasa, dan seni. Selanjutnya yang kedua, menuliskan materi pembelajaran untuk setiap KD. Rumusan materi pembelajaran ini dapat dilihat dalam dokumen 1 KTSP setiap satuan PAUD. Selanjutnya yang ketiga, menyusun kegiatan pembelajaran untuk 1 minggu yang disesuaikan dengan model pembelajaran. Model pembelajaran pada pendidikan anak usia dini sendiri itu ada sentra, area, sudut, dan kelompok. Tentunya, kegiatan pembelajaran yang disusun ini harus menarik, menyenangkan, dan membuat anak menjadi lebih aktif. Mari kita eksekusi pada contoh RPPM yang nyata ini. Jadi, RPPM ini dapat dituliskan dengan format kolom dan format webbing. Yang pertama kita bahas contoh RPPM dengan format kolom. Sesuai yang telah kita bahas tadi, komponen RPPM itu yang pertama pasti ada identitas program layanan, yang meliputi adanya keterangan rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM, kemudian dituliskanlah satuan PAUD yang menyusun RPPM ini, yaitu Taman Kanak-Kanak Rencana, dan tidak lupa untuk mencantumkan semester, bulan, minggu. Selanjutnya, dituliskan juga perincian tema yang dipilih untuk menyusun RPPM ini. Seperti pada contoh, temanya yaitu diriku, subtemanya tubuhku, subtema tidak ada, kelompoknya masuk kelompok B usia 5-6 tahun. Komponen selanjutnya yaitu KD atau kompetensi dasar. Sesuai yang telah dibahas tadi, KD itu bisa ditulis kodenya saja. Kemudian komponen selanjutnya pada RPPM ada materi pembelajaran yang telah dirancang sedemikian rupa, lalu dijabarkan ke dalam rencana kegiatan. Selanjutnya, untuk RPPM dengan format webbing, komponennya tetap sama, bedanya cuma pada tampilannya. Mari kita eksekusi satu persatu komponennya. Yang pertama pasti ada identitas program layanan, seperti yang telah kita bahas tadi, masih sama, KD-nya juga ditulis dengan kode, lalu ada materi yang ditulis
kalimat tidak terperinci seperti yang format kom. Kemudian bagian ini merupakan rencana kegiatan. Nah, selanjutnya masuk ke jenis perencanaan pelaksanaan pembelajaran yang ketiga, yaitu RPPH, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian. RPPH ini merupakan acuan untuk mengelola kegiatan bermain dalam satu hari. RPPH ini disusun dan dilaksanakan oleh guru. Format RPPH tidak harus baku, tetapi memuat komponen-komponen yang ditetapkan. Komponen RPPH itu terdiri atas identitas program, materi, alat dan bahan, kegiatan pembukaan, kegiatan inti, kegiatan penutup, dan dilampirkan rencana penilaian. Lalu bagaimana cara menyusun RPPH ini? Berikut ini langkah-langkah penyusunan RPPH. Yang pertama, disusun berdasarkan kegiatan mingguan dan disesuaikan dengan model pembelajaran, sesuai yang tertuang dalam rencana kegiatan di RPPM. Kemudian yang kedua, penyusunan kegiatan harian disesuaikan dengan satuan PAUD dan menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik yaitu anak mengamati sesuai dengan tema yang dibahas, anak mampu menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan juga mengkomunikasikan. Kemudian yang ketiga, kegiatan harian berisi kegiatan pembukaan, inti, dan penutup. Yang terakhir, yang keempat, kegiatan harian dibuat dengan format sesuai kebutuhan masing-masing. Berikut ini ada contoh RPPH. Pada kali ini saya menampilkan contoh ada 3. Yang pertama contoh RPPH model sentra seni. Kita eksekusi satu persatu. Dalam komponen RPPH yang telah kita bahas tadi, yang pertama ada identitas program. Seperti halnya di RPPM, identitas program ini meliputi keterangan RPPH, kemudian satuan PAUD yang menyusun RPPH, lalu dicantumkanlah semester, bulan, minggu keberapa, kemudian hari, tanggal, kelompok atau usia, tema atau subtema. Komponen selanjutnya yaitu ada materi. Materi yang terlampir dalam RPPH ini ada 2, yaitu materi dalam kegiatan dan materi yang masuk dalam pembiasaan. Berikut ini penjabarannya. Lalu komponen selanjutnya yaitu ada alat dan bahan yang akan dilakukan anak pada saat kegiatan pembelajaran yang terdiri dari kegiatan pembukaan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Nah, komponen selanjutnya ya ada kegiatan pembukaan. Kegiatan pembukaannya, penjabarannya seperti ini. Lalu kegiatan inti. Nah, alat dan bahan tadi digunakan dalam kegiatan ini. Untuk kegiatan yang pertama, membuat bingkai foto diri dari Lidi. Kemudian kegiatan yang kedua, membuat boneka foto diri dari tanah liat. Kemudian kegiatan 3, membuat boneka diri dari subs Lego. Kemudian kegiatan 4, membuat kolase atau menggunting dan menempel anggota diri. Dan yang terakhir, kegiatan penutup. Penjabarannya seperti ini. Selanjutnya, komponen yang terakhir pada RPPH yaitu dilampirkan rencana penilaian. Nah, penilaian ini dilakukan oleh guru pada saat proses pembelajaran berlangsung. Indikator penilaiannya seperti ini, ada program pengembangan, ada KD, ada indikatornya. Nah, untuk teknik penilaiannya itu dapat menggunakan catatan hasil karya, catatan anekdot, skala capaian perkembangan atau rating scale. Nah, adapun teknis penilaian ini dapat dipelajari lebih lanjut dalam pedoman penilaian pembelajaran PAUD Kemendikbud Direktorat PAUD tahun 2015. Selanjutnya, saya tampilkan contoh yang kedua, RPPH model area atau sudut. Untuk tampilan yang pertama, komponen-komponennya pasti sama, ada identitas program, kemudian ada materi, lalu ada alat dan bahan, kemudian kegiatannya juga ada 3, kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Perbedaannya RPPH dalam
model sentra dengan model area atau sudut ini hanya terletak pada kegiatan inti. Pada kegiatan inti, RPPH model area ini aplikasinya yaitu area seni ini kegiatannya membuat bingkai foto diri. Kemudian area keaksaraan kegiatannya mengukur tinggi badan dengan tali rafia. Lalu area main drama kegiatannya pergi ke dokter gigi. Kemudian area bahan alam kegiatannya menjiplak telapak tangan dengan krayon atau spidol. Dalam RPPH pasti harus dilampirkan rencana penilaian. Seperti halnya dalam RPPH model sentra, penilaiannya juga sama. Selanjutnya saya tampilkan contoh yang ketiga, RPPH model pembelajaran kelompok. Komponennya masih sama, ada identitas program, kemudian ada materi, lalu ada alat dan bahan. Kegiatannya juga ada 3, pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Sama halnya dengan RPPH model area atau sudut, pasti kegiatannya berbeda antara model pembelajaran satu dengan yang lainnya. Untuk RPPH model kelompok ini, dalam kegiatan intinya, terdiri dari kelompok 1, kegiatannya membuat bingkai foto diri warna merah, biru, dan kuning. Kemudian untuk kelompok 2, kegiatannya menjiplak telapak tangan dengan krayon atau spidol. Lalu kelompok 3, mengukur tinggi badan dengan tali rafia. Nah, dalam model kelompok ini, ada yang berbeda yaitu adanya kegiatan pengaman. Kegiatan pengamannya ini menyusun huruf anggota tubuh berdasarkan contoh dari kartu kata bergambar. Lalu setelah melakukan kegiatan inti, guru menutup proses pembelajaran itu dan diakhiri dengan berdoa setelah belajar. Dan tidak lupa untuk melampirkan rencana penilaian dalam setiap RPPH. Closing statement, ada kata-kata mutiara yang saya ambil dari Pedoman Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kemendikbud Direktorat PAUD tahun 2015 yang menjadi referensi dalam presentasi saya ini, yaitu saat ini kecerdasan anak sedang berkembang. Untuk mereka tidak ada kata esok. Kebutuhan mereka adalah hari ini dan tidak bisa ditunda. My name is Dore Gabriel Misra. Terima kasih, saya Roinatul Mukaromah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.